Juishan. Sisi kecil, kekurangan energi vital. Tidak boleh ditunda lagi. Kalau tidak dia akan, nyawanya terancam. Tolong selamatkan putriku, Dokter Suci. Juishan tak perlu bersujud seperti ini. Menyembuhkan orang sakit adalah tanggung jawab kami. Hanya saja, Apa syaratnya? Silakan bicara terus terang. butuh kerja sama ayah anak ini. Kolaborasi dari ayah kan. Ayah Tiri Tsitsi tidak ada hubungan denganku. Juga tidak ada ikatan emosional. Jangan ragu. Dokter Suci, silakan bicara. Dibutuhkan jantung. Tidak masalah. Akan kuambil jantungnya sekarang. Untuk menyembuhkan Zizi. Asal Zizi sembuh. APA? Bahkan bintang di langit pun akan kurebut untuknya. Maafkan aku, Mama. Zizi tak mau pakai jantung Papa untuk sembuh. Aku harus menyelamatkan Papa. Bukan jantung. Melainkan. Dar pukak jantung. Maaf. Gagapku kambuh lagi. Jika perhitunganku benar, Papa akan segera tiba. Anak siapakah ini? Tidak tahukah ini? Hotel Junlin, cepat minggir, jangan menghalangi. Aku sedang menunggu papaku. Anak kecil sudah berani, berbohong ya? Baju compang-campingmu ini, ayahmu kerja di sini? Cepat pergi. Aduh, lepaskan aku. Aku tak mau Aku tunggu Papa di sini. Ya ampun. Aduh, Hihi. Papa, akhirnya ketemu Papa. Apa kau panggil aku? maaf, Direktur Fu, saya tak tahu dia putri Anda. Mengganggu anak ici. Pergi. Kamu dipecat. Wah, Papa keren sekali. Bicaralah. Siapa yang mengirimmu? Aku datang menyelamatkanmu, Papa. Mama ingin membunuhmu. Magir, apa yang kalian lakukan? Minker. Nak. Bong, harus ditanggung jawab. Kamu tahu siapa aku ini? Tentu tahu dong, kamu ayahku. Ayah bernama Fu Yanjun, 24 tahun, lajang belum menikah, kekayaan miliaran. Investigasimu detail sekali. Punya 8 pack ABS, celana dalam merah. Ashley. Sudah cukup, jangan berlebihan. Ayah, Gigi Meramal, Ayah Kansalaka, Ayah Sipat Jalan ke Kanan Sunlanka. Tak ada apa-apa. Ini yang kau katakan, ibumu ingin membunuhku? Ini bukan Mama, ada orang lain ingin celakakan ayah. Dia ada di gedung ini, pria bertopi merah, Hammond. Naik. Director Fu, ada yang melihat, dialah yang melempar. Vas Funggatati, mau diapakan? Beri ikan. Sayap, beri ikan. Fu Yanjun, kau akan mati menjenaskan. Ayah jangan khawatir, ada Zizi di sini, takkan membiarkan siapapun sakiti ayah. Tsitsi. 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 Tsi. Berani sekali. Berani diam-diam turun gunung. Tsitsi.
Bukannya kau bilang rumahku ada yang utak-atik? Di mana? Ana, tadi kurasakan getaran format bahaya. Papa cepat pulang. Papa. Sisit. Guru, formasi pembunuh buatanmu. Bisa membunuh. Fu Yanjun si bajingan kecil. ITU? Kau tak percaya aku? Tunggu. Bukan begitu. Ibuku cuma mau memastikan si anak haram benar sudah mati. Tenang saja, 10 juta yang kami janji tak akan kurang sepeser pun. Formasi pembunuhku buat sendiri. Bahkan, pendekar dasar pun takkan lolos. Apalagi, dia cuma manusia biasa. Santai saja. Aku. Tidak. Formasi pembunuh. Dihancurkan. APA. Ha. Sisit. Papa tidak APA. Aku baik-baik saja. Papa, ada yang memasak formasi pembunuh di sini. Tapi Cicit sudah hancurkan. Yang ingin membunuhku, cuma ibu tiri dan keluarganya. Sepertinya. Harap lebih waspada. Sisit. Sisit. Yanggan, Jitsi dalam bahaya. Aku harus cepat. Bagaimana keadaannya? Maaf, kemampuan medis saya terbatas. Saya benar-benar tidak bisa melihat. Ada masalah dengan gadis kecil ini. Masalah apa yang ada? Zizi sangat sayang ayah. Ayah bisa temani Zizi? Baiklah. Ayah. Zizi. Kamu sudah baik kan? Ayah jangan khawatir. Zizi memang kekurangan roh sejak lahir. Bukan karena sakit. Kekurangan roh sejak lahir? Bagaimana cara menyembuhkannya? Apa ada sesuatu pada yang dia butuhkan? Ayah tenang saja. Zizi pasti akan melindungi ayah. Seleka, Mama sudah datang. Kamu mau kemana? Belum pakai sepatu. Aneh, seharusnya lokasi yang ditunjuk Gyok ini, harusnya di sini. Kenapa pindah tempat lagi? Pasti Jitsi Zada. Aku datang mencarinya. Dia sengaja menghindar. Nanti akan kuhajar. Dia habis-habisan. Posisi Mama semakin dekat. Kita tak boleh ketahuan Mama. Ayah, bisa pakai bersama yang ini? Aku nggak mau pakai. Mau pakai sendiri saja. Di mata Zizi, ayah adalah pangeran kata. Zizi ingin pakai sama ayah. Sudah kubilang nggak mau. Mau pakai ya sendiri. Jangan marah-marah. Bisa nggak jaga anak? Gimana nih? Sudah mepet. Sepertinya, harus pakai jurus andalan untuk ayah. Ayah. Baiklah, ayah pakai. Sekarang senanglah.
Ayah yang terbaik. Seharusnya di sini. Kostum yang aneh. Tapi kalau Zizi ada, pasti Bahu ini, kenapa terasa familiar? Malam ini, semua harus siaga, penuh konsentrasi. Jangan sampai target lolos. Sudah jelas? Sayap. Perangkat. Dengan pasukan sebanyak ini, Fu Yanjun tidak bisa lolos dari takdirnya. Grab Junlin pasti akan jadi milik kita. Ibumu sudah mencari kami, lama tapi tak ketemu. Mungkin sudah pulang? Tidak, aku bisa lacak lewat batu giok dan merasakan Mami ada di dekat sini. Kalian mau menghabisiku, tapi mengirim pasukan sebanyak ini? Ayah, mereka ini bukan orang-orang Mami. Kalian dikirim Fu Heng? Dia tak selevel itu. Tapi karena kau sudah tahu, tak perlu banyak bicara. Sekarang akan kuakhiri hidupmu. Jangan gangguan ayahku. Wajah anak kecil berani coba hadang kami semua mimpi. Mami tolong. Teriak sekeras apapun, tak akan ada yang datang menolong. Mami. Itu dia. Tahun itu, aku dikejar-kejar orang. Terluka lalu bersembunyi di gua. Siapa kamu? Apa maumu? Aku kepanasan. Tolong aku. Camus. Kau sudah netralkan racun. Aku sembuhkan lukamu. Kita sudah tak ada hutang. Masih bisakah kita bertemu? Memang tak ada jodoh. Tak perlu bertemu lagi. Jangan-jangan, dia benar anak kandungku, anak kandungku. TAPI, Kumatambo orang yang datang mati sia-sia. Kau ternyata pendekar pedang. Dia sangat hebat. Sikit. Jangan pakai energi spirit nanti malah membalik. Maaf ibu. Cicit tak bisa biarkan ibu sakit ayah. Aku tidak. Ko bagaimana? Ayah aku baik-baik saja. Easy. 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 Kenapa suhumu makin panas? Zizi tidak mau hati papa. Selamatkan Zizi. Mama jangan ambil hati papa. Zizi tidak mau papa mati. Ternyata Zizi ingin. Melin d'un Jikumaka. Tidak boleh. Napa Zizi. Makin melemah. Harus segera selamatkan Zizi. Tenanglah Zizi. Aku pasti sembuhkan kau. Bahkan jika harus ambil hati. Akurola. Jangan takut, ayah pasti selamatkan. Gio. Benar. Dia menggunakan ini untuk melacak. Jianxian Pastidi de Cassini. Jianxian. Jianxian. Cepat muncul selamatkan Zizi. Jianxian. Jianxian. Easy. Easy. Apakah sudah terlambat?
Kau terlambat. Zizi sudah meninggal. Mama, Bagaimana kabarmu? Sudah merasa lebih baik? Mama, Zizi sudah baik-baik. Ayah, Ja? Ayah. Ayah, jangan mati. Ini semua salah Zizi. Gagal melindungi ayah. Ayah jangan pergi. Zizi. Ayah. Jangan goyang-goyang aku. Aku belum mati. Tenang saja, luka kecil begini nggak akan membunuhnya. Kalau penyakit Zizi, Baru Zembu Separu. Nanti masih perlu. aku paham. Sepertinya, jantung ini masih bisa tinggal di tubuhku lebih lama lagi. Jitsi. Ayo pergi, ikut mama pulang ke gunung. Aku nggak mau pergi. Aku mau temani ayah. Temani manusia biasa. Apa enaknya? Dengar kata mama, ikut mama pulang ke gunung. Aku nggak mau. Aku nggak mau tinggalkan ayah. Biarkan dia tinggal. Lagi pula harus ada pengobatan terakhir. Setelah sembuh total, baru dia pulang ke gunung. Bagaimana? Baiklah. Tapi setelah Zizi sembuh, aku pasti bawa dia pulang. Jangan coba halangi. Saat itu aku sudah mati. Mana bisa menghalangimu? Wah, mama cantik sekali. Zizi nanti juga ingin secantik mama. Ayo. Katakanlah, butuh bantuan apa lagi? Mama, adakah cara untuk menyembuhkan Zizi tanpa ambil jantung ayah? Siapa bilang sembuh harus pakai jantungnya? Aku dengar-dengar ucapan kakek tabib. Sembuhin Zizi pakai jantung ayah? Pantazan dia. Ekspresi siap mati. Kira aku mau ambil jantungnya. Kamu ini, kakek tabib kan gagap, kamu sudah tahu. Dengar separuh-separuh ya, ramuan yang dimaksud darah ujung jantung, bukan jantungnya. Ha, berarti aku saya bawa ayah lari. Ini salah kakek tabib. Nanti kalau pulang, akan kakabat semua jenggot kakek. Hachu. Aduh. Nanti akan ku beritahu kabar baik ke ayah. Zizi. Soal ini, jangan dulu bilang ke ayah. Kenapa? Kamu belum paham. Lebih sulit dari kultivasi adalah belajar sifat manusia. Mama ingin menguji seseorang. Ayah orang baik. Iya. Zizi. Kamu. Jangan mudah tertipu. Penampilan luar. Guru mama. Dulu termakan bujukan musuh. Terjebak dalam 72 siluman bumi hingga tewas. Mama turun gunung kali ini, selain menyembuhkanmu, juga cari jejak musuh. Balas dendam untuk Shifu. Kakek guru kasihan sekali. Nanti saat Zizi besar, Zizi akan balas dendam untuk kakek guru. Tapi bu, ayah memang orang baik. Zizi percaya ayah. Kamu ini, sudah punya ayah, lupa sama ibu ya, benar kan? Dulu kan kamu sangat penurut. Zizi paling sayang ibu. Oh iya, bu. Waktu itu ayah dan Zizi datang ke sini bersama, menghancurkan ritual pembunuhan. Pasti ada orang yang mengincar ayah. Ritual pembunuhan. Zizi. Bawa ibu lihat, tempat kamu hancurkan ritual itu. Mungkin kita bisa temukan petunjuk. Apa perlu beritahu, ayah? Tidak perlu. Manusia biasa dan kultivator, berbeda dunia. Makin sedikit dia tahu makin baik.
Ibu, disinilah tempatnya. Waktu itu aku hancurkan inti ritual pakai Golden WL. Ritual ini mirip ritual yang membunuh Shift dulu, persis sama. Tampaknya pilihan tinggal di sini. Sudah tepat. Tunggu. Maksudmu, dia cuma manusia biasa. Bisa selamat dari ritual maut, lalu keluar sendiri, bahkan bisa bangkit dengan kekuatannya sendiri? Ini tidak mungkin. Shifu saja tak bisa lawan ritual itu. Bagaimana mungkin dia? Bu, aku tidak bohong. Dan, sorot mata ayah waktu itu sangat menyeramkan. Sudahlah. Karena mereka pasti akan kembali. Aku akan menunggu di sini saja. Zizi. Tentang hal ini, jangan beritahu ayah ya. Iya, Bu. Bu, ibu khawatirkan ayah ya? Dia cuma manusia biasa. Tak perlu aku khawatirkan. Ritualnya tidak hanya hancur, tapi inti energi ritual pun lenyap. Mereka pasti musuh berbahaya. Sepertinya, aku harus siapkan persiapan lebih. Bayangkan. Hamba di sini. Beri tahu keluarga Fu. Surah Miraka, awasi ketat orang di sekitar Fu Yanjun. Sayap. Aigreco. Makan malam sederhana. Wah mama, cobain dong. Masakan papa, enak banget. Makanan duniawi ini, mana sebanding buah surga di gunung, tidaklah lebih enak. Gimana, mama, enak tidak? Kuma. Biasa saja. Ha, mama. Gagal menjaga citra Dewi ya? Sebenarnya, cukup enak kok. Ya. Sudah lama tidak masak. Agak kaku. Tapi, Nona Shen Xiongzi. Kalau makan, baju jadi kotor terus. Mama, di ganang makan buah segar. Tidak seribet ini kan? Sikit. Ikut aku. Ini jantungku. Kok tiba-tiba berdebar kencang? Ayo pergi. Astaga. Mama digandeng, tapi nggak marah. Ini kamar tidur. Ada piyama di lemari. Apaan? Le pas Bajumu. Keluar. Aku. Keluar. Ha. Keluar. Kan sudah biasa lihat? Bunda, lihat, baju tidur Gigi luku tidak? Luku. Ayo kita pergi keluar. Bunda cepat lihat, lukisan ini gambar Bunda? Dia maler. Menggambarku.
Kau menetralkan rakungku. Aku menyembuhkan lukamu. Kita sudah tidak berhutang. Masih bisakah kita bertemu? Memang tak ada jodoh. Tak perlu bertemu lagi. Ini tempat bunda dan ayah pertama kali bertemu? Iya. Saat itu aku keracunan hewan san. Kupikir akan mati di hutan. Tapi di dalam gua, aku bertemu dengannya. Dia menetralkan rakungku. Aku mengobati lukanya. Setelah kembali ke sekte, aku menyadari aku mengandung. Wah, jadi perjumpaan ayah dan bunda seromantis ini? Romantis apanya? Cepat pulang tidur. Oh, Ayo pergi. Kenapa aku ceritakan ini? Kaejitsi? Sepertinya, semakin sering terlibat urusan duniawi, hati nuraniku semakin goyah. Lukisan di kamar tamu Anda sudah saya bakar. Kita sebenarnya tak seharusnya. Terlalu terikat. Setelah Zizi sembuh, Saya akan pergi. Kalian yang latih kultivasi selalu dingin seperti ini? apa maksudmu dingin? Pertemuan kita hanya kebetulan belaka. Lalu Zizi? Ko punya Zizi, kenapa tak turun gunung Kariseya? Bagaimanapun juga, saya juga ayahnya. Lalu apa? Jizhi takkan mengakui manusia biasa sebagai ayah. Ko. Ayah, jangan marah. Jangan marah. Mama tidak bermaksud begitu. Mama hanya ingin melindungimu. Diam. Fu Yanjun, Kakjun. Tidak mengganggu kebahagiaan keluarga kalian. Siapa suruh kau datang? Pergi dari sini. Jangan marah dong, kita kan keluarga. Ini, istri Kak Jun. Wah, cantik sekali. Dapat dari mana? Bantu saya cari juga. Kau cari Sudah marah lagi. Ayah, paman ini bermasalah. Permasalah, coba katakan pada paman, masalah apa yang paman punya? Energi yang paman melayang, energi yin tenggelam, esensi darah kurang, meridian tersambat. Aduh saya kenapa ini? defisiensi ginjal. Dasar anak setan, kau yang menggekoya. Aduh. Hei, Coba ulangi perkataan. lepaskan, berhenti. Anak tidak berbakti. Berani kau menyentuh adikmu? Cepat lepaskan dia. Lepaskan dia. Jangan marah, kakakku sayang. Tunggu aku jadi CEO grup Junlin nanti. Aku janji akan kubelikan dia Ferrari. Mobile remote. Pasti dia suka. CIH, barang paman jahat. Aku tidak mau. Anak nakal. Gélascan. COAPA. Kau atur posisi untuk adik, aku dan ayahmu. Sudah sepakat. Posisi ini terlalu rendah. Sungguh tidak pantas untuk status keluarga Fu. Jadi ya lumayanlah. Jadi CEO saja. Kau hanya ayahku, simpanan di luar. Apa hak membicarakan keluarga Fu? Kau. Swamai. Dan Laji. CEO punya hak memutuskan perusahaan. Membutuhkan setengah lebih pemegang saham untuk mengakuinya. Lihat dia yang urakan itu gayanya. Panta jadis CEO. Kau mau grup Junlin? Bankru. Bagaimana bicaramu? Dia adikmu. Urusan pemegang saham, jangan khawatir. Aku punya cara sendiri. Jawab saja, setuju atau tidak? Kakek jahat, tidak boleh ganggu dadiku. Paman jahat ini, bukan adik dari adik. Diam. Anak kecil. Omong kosong apa itu? Orang dewasa bicara. Anak Kessel tidak bol ikut camper. Tidak sopan. Zizi benar. Dia bukan adik, Jad. Aku tidak setuju. Fu Yanjun, ini ayahmu. Kenapa permintaan ayahmu kau tidak setuju? Ayah. Dia masih tahu. Dia ayahku. Kau. Saat ibuku sakit parah,
Sepertinya diranjak. Kau. Dan l'agit. Apa kau peduli padaku? Aku juga ayahmu. Aku berjasa membesarkanmu. Yang Berjaza m'obsarcantu. Hanya ibuku. Sebelum ibuku meninggal, dikhianati orang yang dipercaya. Jadi, aku paling benci. Pengkhianatan. Guru saya juga dikhianati orang terpercaya. Ternyata, Dia bernasib sama denganku. Kau tidak akan pernah menjadi ayahku. Seumur hidupmu, hanya jadi musuhku. Sabar, sabar, sabar. Mami, napas Dedi aneh. Itu energi jahat. aneh. Di dalam tubuh Fu Yanjun, kenapa ada begitu banyak energi jahat? Itu dari saku tante itu, piringan formasi. Mempengaruhi ayah. Piringan formasi? Hancurkan saja. Oh, aku akan ambil piringan formasi itu sekarang. Kamu ngapain sih? Hei, kamu. Wah, piring ini cantik sekali ya. Bisa diberikan ke Zizi? Tidak, jangan. Piringan formasi ini. Ini masih aku butuhkan. Tidak bisa kuberikan. Cepat kembalikan. Camel. Aduh. Piring jelek buat apa sih? Kasih saja ke dia. Astaga. Kamu tidak mengerti. Cepat kembalikan. Mama, tangkap. Camel. Killian. Apa yang terjadi denganku tadi? Dia yang menyelamatkanku ya? Ayah sudah baik sekarang. Dasar kau anak nakal. Berani-beraninya mengacaukan rencanaku. Lepaskan Zizi. Zizi sakit tidak? Ayah, Zizi tidak sakit. Zizi baik-baik saja. Berani buat masalah di rumah dan menyakiti putriku. Ini semua. Akan kuingat baik-baik. Kalian semua minggat dari sini. Suruh kami pergi? Sekarang kamu tidak punya hak untuk itu kan? Apa aku kurang jelas? Kau lupa aturan keluarga Fu? Itu tradisi kami. Belum menikah, tapi sudah punya istri dan anak. Apa akibatnya? Perlu kujelaskan? Apa maksudmu? Maksudnya apa? Dia tidak memberitahumu? Baiklah. Kalau begitu, aku akan mengatakannya untuknya. Keluarga Fu kami paling menghargai kasih. Dia belum menikah tapi punya anak. Itu tidak setia. Sebagai penerus keluarga Fu, bagaimana kau bisa meyakinkan orang? Benar kan? Jadi sekarang, kau hanya punya dua pilihan. Entah, kau putuskan hubungan dengan istrimu dan anakmu. Atau, kau serahkan Junling Group. Serian. Ayah, apakah ini benar? Benar. Maafkan Zizi, ayah. Ini salah Zizi. Zizi seharusnya tidak mencari ayah. Ini bukan salah Zizi. Ini salah ayah. Ayah. Tidak menemukan kalian. Lebih awal. Awalnya ingin memberimu jalan, Killian. Tapi kau bahkan tidak menghormati ayahmu. Aku tidak tahu bagaimana ibu bisa melahirkan anak yang tidak setia dan tidak berbakti. Saat ibuku belum meninggal. Kau sudah membawa wanita ini ke rumah. Orang yang tidak setia yang kau sebutkan seharusnya adalah dirimu sendiri. Fu Yanjun, ini salahmu sendiri. Yang ini adalah surat perjanjian antara kau dan tidak kau, wanita cantik ini dan anak ini untuk memutuskan hubungan. Jika kau melanggarnya, kau akan diusir selamanya dari keluarga Fu. Yang ini adalah perjanjian pengalihan. Untuk Junlin Group, asal kau tanda tangani. Aku bisa mengatakan hal baik tentangmu di depan kakek. Aku jamin kau tidak akan kelaparan. Tanda tangani. Kenapa ragu? Ini keputusan keluarga. Ku beritahu padamu, hari ini kau harus menandatanganinya. Suka atau tidak, tanda tangani.
Istri secantik ini dan anak, kau tidak menginginkannya? Dia tetap memilih perusahaan. Tentu saja. Dia sama seperti yang lain. Kehilangan kemanusiaan demi keuntungan. Jika aku harus memilih satu di antara keduanya, maka aku... Baik, chicken ini. Setelah perempuan ini pergi, Tuan Jubah Hitam akan bertindak. Fu Yanjun, kau pasti akan mati mengenaskan. Ayah sudah tidak mau kami lagi? Bagaimana mungkin aku memilih meninggalkan keluargaku? Ayah, Keluarga. Kau. Benarkah kau rela melipas Grup Junlin? Mengapa? Kau sepertinya tidak ingin aku menyerah. Tidak. Tidak. Yang kuinginkan bukanlah perusahaan. Yang ku mau nyawamu. Mama, Aura ini. Kau juga merasakannya? Pasti mereka. Sama seperti piringan formasi tadi. Sepertinya target mereka adalah ayah. Ada energi gelap di piringan. Tapi aura jahat Fu Yanjun. Ini bagaimana? Kalau kakak lepas grup Junli, maka adik tak akan sungkan. Keluargaku punya. Perusahaan juga milikku. Ada yang berani protes? Wah, ayah, mamah keren banget. Fu Heng. Kau baik-baik saja? Tidak apa. Dasar wanita bajingan. Kau cuma manfaatin anak untuk mendekati keluarga, mengincar harta mereka. Lant bisuk, basa basi makam APA lagi ini? Apa itu serigala berekor besar? Oh, mungkin maksudnya orang-orang berekor itu. Oh begitu. Aduh. Jangan cabut. Sakit sekali. Aduh hai. Berani kau sakiti ibuku. Ini konsekuensi perbuatan kalian. Ini kekuatan yang mulia jubah hitam yang diberikan padaku hari ini di tempat ini. Aku yang berkuasa. Jubah hitam. Sepertinya ini berkaitan Dengan pembunuhan guru dulu. Pelakunya Kau. Jika kau bersujud padaku hari ini dan memberi hormat, aku akan mengampuni. Jika tidak, di hadapanmu aku akan mempermainkan istrimu sepuasnya. Lalu, aku akan membunuh putrimu perlahan. Mau pilih yang mana? Kau ada pilihan lain? Paman jahat, berani usik ayahku, Mama, serang mereka. Cuma perempuan biasa. Dengan 70% kekuatan saja, sudah bisa imbangi dia. Aku tak mengerti mengapa yang mulia khawatir. Tidak boleh, aku harus bantu dia. Ayah, jangan khawatir, Mama sedang memancing. Memancing? Kekuatan paman jahat bukan miliknya sendiri. Ini kekuatan dari orang di belakangnya. Jadi, Mama ingin mencari dalang sebenarnya. Orang yang menyakiti ayah, mungkin juga pembunuh guru. Dewi cantik, baru 70% kekuatanku gunakan. Kau sudah takkan? Nanti saat kau kalah, akan kugunakan 100% kekuatan. Tidak mungkin, aku tak mungkin kalah. Jangan bunuh aku. Jangan, aduh. Kalian belum pergi? Pergi, aku pergi. Kenapa sih? Mama, kenapa kau biarkan mereka pergi? Mereka kumapion. Untuk menemukan dalang. Sebenarnya, kita perlu mereka sebagai umpannya.
Aduh. Aduh. Pelen. Ah. Bodoh. Suruh kalian pakai strategi, usir cewek bawa pedang itu. Siapa suruh sembarangan, tunjukin kemampuan sebenarnya? Sekarang mereka sudah waspada. Pasti mereka siap-siap. Saifu, ini bukan salah kami. Siapa sangka, Fu Yanjun demi cewek itu, sampai tinggalin perusahaan. Lajapila. Gak nyangka ceweknya, sepintar itu. Damn. Kalian cuma bisa berantakin semuanya. Tukang gagal, ngapain GWKF kalian? Aduh. Saifu, aku punya ide. Bisa bikin mereka nyerah. Oh. Coba dengerin. Saifu, beberapa hari lagi, ultahnya kakek GW. Kita bisa. Kita menang. Makasih ya. Gak apa-apa kok. Cuma iseng. Mama. Papa, kok muka kalian merah? Mungkin tadi latihan kebanyakan. Jadi darahnya naik. NIH, Papa sama Mama. Masih malu-malu banget. Kayaknya, harus GW yang atur. Biar Papa sama Mama beneran jadian. Papa Mama, air mandinya udah siap. Bisa mandi sekarang. Oke. Papa Mama. Hai, cuma bisa bantu segini. Ayah ibu, harus mandi sampai bersih ya. Hihi. Akutak Tauko ada di sini. Pasti ulah Zizi. Nanti lihat saja. Katamu siang tadi. Takkan tinggalkan aku dan Cici. Apa kau serius? Aku pasti takkan meninggalkan kalian. Aku bersumpah dengan nyawaku. Jika ada yang ganggu kalian, kecuali aku mati. Jika tidak. Aku percaya padamu. Sepertinya tak bisa menguping lagi. Ini salah perempuan hina itu. Pantatku masih sakit sampai sekarang. Fu Yanjun si anak haram itu. Harus mati. Kalau tidak. Dengan ayahmu yang pengecut itu. Kita berdua. Takkan pernah bisa kuasai keluarga Fu. Ebio. Tenang saja ibu. Aku sudah siapkan semuanya. Saat ultah kakek nanti, akan kupastikan mereka binasa. Kau harus manfaatkan kesempatan ini. Tuan Fu. Di mana kakekku? Beliau sedang istirahat di ruang santai. Sudah dengar kabarnya? Tuan Fu hilang entah kemana, membawa perempuan asing. Anaknya sudah 5 tahun. Bualan macam apa ini? Sudah jelas Tuan Fu punya masalah asmara di luar. Nempel ke orang kaya, lalu bawa anak minta diakui. Dengan begitu, harta pun jatuh ke tangan. Ayah, ada yang menghina ibu.
Daripada Gozib di Belacan Goran. mending pikirkan cara kerjasama dengan grup Fu. Jikaku d'Angar Lagi. Kalian menggosip, Keluargaku. kalian akan kubuat lenyap. Maafkan kami Tuan Fu, istriku kurang didik, jadi bicara sembarangan, tolong dimaafkan. Kamu. Cepat minta maaf ke Tuan Fu. Kenapa aku harus minta maaf? Dia bawa anak haram ke pesta ulang tahun Fu Zuo. Masa tak boleh dikomentari? Benar. Ku dengar di keluarga Fu, hamil di luar nikah. Harus lepas. Hak waris keluarga. Tuan Fu, tak mau jelaskan? Iya dong. Barry penjelasan, jelaskanlah. Jangan ganggu ayahku. Aku Yuzol, usir ibu dan anak ini, biar tak mengotori pandangan kakek. Sitiju. Tak mau kotori mataku? Kalau begitu minggir sendiri. Kakek. Aku masih hidup. Keluarga Fu masih di bawah kendaliku, baru saja. Siapa yang usik keluarga Jun pergi sendiri jika tak terima. Keluarga Fu akan tarik semua investasi. Sudahlah kakek, marah tak baik untuk kesehatan. Ini Shen Ying. Istri Kukumu. Ying, NAK. Ini Nenek Yanjun, gelang turun-temurun. Semoga kau menyukainya. Ah, Tentu saja. Terima kasih kakek. oh ini, Zizi gone. Kakek buyut. Ayah, Zizi khawatir. Kakek buyut tidak suka Zizi. masa sih? Zizi kita lucu sekali, kakek buyut. Mana mungkin tidak sayang. Ini buah dewa, kakek. Ini satu-satunya yang tersisa. Bahkan ayah tak kuberi. Khusus untuk kakek. Ah, Zizi paling sayang kakek. Baik. Lumayan, sekarang, semangat kakek sudah pulih. Terima kasih Zizi. Mama. Jitsi lihat. Ada aura kematian di kakek. Zizi buatkan jimat pelindung untuk kakek. Aura Kematian. Tampaknya orang berjubah hitam. Mereka ingin menghancurkan keluarga Fu. Kakek, cucu datang memberi selamat. Panjang umur dan sejahtera. Sehat selalu seperti pinus. Ayah, semoga panjang umur. Kau mau apa? Ayah. Ayah ini. Hari ulang tahun ayah, masa tidak datang? Mau apa lagi? Membuatku marah? Jangan marah dong, kek. Kali ini, cucu siapkan hadiah ulang tahun spesial. Hadiah ini sudah kupersiapkan mati-matian. Lumayan berbakti. Cuma ingin tahu, hadiah apa dari kakak? Ayo kita bandingkan. Jangan dibandingkanlah. Kakek. Mana bisa menanding kakak? Aku tahu kalian semua di sini meragukan kakak karena punya anak, jadi tidak terima. Hari ini akan kubuktikan bakti kakak pada keluarga. Ini demi memulihkan nama baik kakak. Baiklah. Kalau begitu ayo mulai. Lihat siapa yang hadiahnya lebih bagus. Ayo. Mari kita undang para tamu hari ini yang terma untuk jadi juri. Lihat siapa yang lebih berbakti. Lihatlah suasana ini, putra kedua keluarga Fu, tujuannya tidak baik. Siapa yang tahu? Kakak tertua keluarga Fu juga bukan orang baik. Mama, paman jahat ini lagi carry masalah papa. Tidak apa. Semakin mereka bertindak, Semakin cepat terungkap. Cari dalangnya, lalu selesaikan sekaligus. Ini pedang perunggu dari dinasti Qin. Nilainya sekitar 500 juta. 500 juta? Ya ampun. Kakak, hadiah ulang tahunku lumayan. Fu Yanjun. Hari ini akan kubuat China, membuatmu malu di depan umum, menghancurkan reputasimu. Fueng. Se penche-t-elle en pu. Bisnismu selalu merugi bertahun-tahun ini. Dana hadiah ini Dari mana asalnya?
jangan ikut campur. Hadiahmu mana? Ha! Kakek tahu kau suka kaligrafi. Sengaja ku siapkan hadiah khusus. Karya Kaisar Qin. Lucky Engin Linshan. Astaga! Lukisan Junlin Shanha. Nilainya 1 miliar. Itu baru harga dasar. E-miliar. Tak kusangka masih bisa menyaksikan asli lukisan ini. Kakak, hebat sekali. Tapi jangan lupa, kita bertanding. Total nilai 3 hadiah. Lukisan ini memang cukup bagus. Tapi dibanding hadiah kedua, milikku, hanya biasa saja. Hadiah keduaku adalah giok darah Kaisar Langka. Ini benar-benar giok darah Kaisar. APA, jangan-jangan bapak tua ini salah menilai selama kerja di industri belum pernah lihat giok sejenis ini. Ah, kau tidak mengerti. Hak Quan ini, Ali Penilai Harta Karun, terbaik di Long Kuo. Penilaian beliau pasti akurat. Harta Tak Ternilai. Benar tak ternilai. Jika harus dinilai, ini hanya layak dimiliki surga. Suara yang langka di dunia. Harta yang tak ternilai. Lalu bagaimana kita bisa bersaing? Ayah, menurutku sih, Fu Er Xiao pasti yang paling mentereng hari ini. Kekayaan Fu Da Xiao saja kalah dari Fu Er Xiao. Kurasa keluarga Fu I akan mengalami perubahan besar. Hadiah ultah yang kita siapkan sepertinya kalah bagus. Memang tidak bisa menandingi, soalnya ini bukan benda biasa. Bukan barang duniawi. Pantazan Pak Camp. Sampai terkejut begitu, rupanya kekalahan ini pantas. Ada APA Cat, kamu menyerah begitu saja? Ternyata penerus keluarga Fu. Cuma segini kemampuannya. Tepat sekali. Iya kan? Mama, bola kaca ini kecil sekali. Gigi takut kehilangan. Kamu, lagi-lagi kamu si kecil. Nicole, barang berharga baik ini. Masa diberikan ke anak kecil? Sembarangan dibawa-bawa? Kalau kakek suka, berikan saja ke kakek. Ini. Kamu. Dasar anak kecil. Kau tahu berapa berharganya? Benda ini, jual kamu pun tak akan cukup. Tak mampu ganti. Mama di rumah, sering jadikan ini mainan. Dasar kampungan. Masih bola kaca. Kakek buyut, kebetulan Zizi membawa 1 buah untuk kakek buyut. Astaga. Ini benar-benar kualitas terbaik. Giok darah Kaisar kelas 1. Sebesar ini dijadikan mainan anak? Untuk kakek buyut. Aduh. Sisip perempuanku sangat berbakti. Terima kasih Gigi. Hei pelayan, simpan ini. Baik. Kamu. Ini adalah pil khusus yang kuminta pada ahli spiritual. Setelah meminumnya, bisa memperpanjang usia 5 tahun. 5 tahun penambah usia, memperpanjang hidup 5 tahun. Di dunia ini, ada keajaiban seperti ini? Tidak mustahil, keluarga-keluarga besar memang menyimpan harta langka. Aku tahu, kalian mungkin meragukan khasiatnya. Khasiatnya, TAPI tak APA, bisa kubuktikan. Kameralah. Aku.
Ini luar biasa. Cepuku sekarang, penuh energi. Kelelahan begadang pun hilang. Lingkaran hitam pun lenyap. Ini sungguh hebat, benar-benar ajaib. Ayah, ini bisa tambah 5 tahun usia. Benarkah bisa 5 tahun? Kekek. Untuk apa aku bohong? Mami, pil ini bermasalah. Ini telur cacing. Tunggu. Dia berikan bukan obat, tapi telur parasit. Kau pikir kami buta? Parasit dan obat, sama saja tak tahu? Benar. Menurutku, dia ingin kakek cepat meninggal. Agar Fu Heng naik jabatan, dia bisa kuasai keluarga Fu. Wanita ini kejam sekali. Fueng, Kau beri kakek. Apa sebenarnya? Fu Yanjun. Kau tak terima kalah, jadi mengelak? Kekek. Setelah minum ramuan ini, bisa tambah 5 tahun usia. Cepat diminum. Aduh, benar-benar ada ulat. Ini tidak mungkin. Anak kedua keluarga Fu ini pemberontakan besar. Kasih makan kakeknya ulat, anak durhaka. Kau berani memberiku cacing gaib? Cepat, diam kau. Si tua bangka, kau pikir aku benar-benar datang untuk Yukapan Selamat ulang tahun? Apa sebenarnya maumu? Mau apa? Aku pernah memberimu kesempatan saat memilih penerus. Kenapa memilih dia, bukan aku? Lalu Barisan, kalau kau menyurat, telan pil ini, dan jadi bonekaku, akan kuampuni nyawamu. Tapi sekarang, kalau mau hidup, lihat apakah cucumu ini mau menurut atau tidak. Ayah, Gigi Berizin, di saku buyut, taruh jimat perlindungan. TAPI, hanya tahan 1 serangan. Harus saat muslenga, selamatkan buyut. Fueng, Lepaskan kakek. Apa syaratnya? Katakan. Fu Yanjun, sejak kecil kau lebih hebat, selalu mengalahkanku. Kupensi, si Kopni Yang, sok superior ini. Berkali-kali ku mimpi bisa membunuhmu. Hanya jika kau mati, aku bisa bebas dari bayang-bayangmu. Tapi sekarang, aku ubah rencana. Akan kubuat kau jadi bonekaku padaku. Fu Yanjun. Pil ini, kusiapkan khusus untukmu. Kalau kau telan ini, akan kulapaskan kakek. Bagaimana? Ayah jangan makan. Fu Yanjun. Ku beri waktu 3 hitungan. Pikirkan. Jun jangan. Baik. Aku makan. Mami, sekarang. Triple A. Kamu tidak APA? Papa. Fu Yanjun. Kamu terkena Gu Master Jubah Hitam, dan hanya bisa jadi bonekaku. Ini semua salahku. Aku tak tahan godaan. Dan mensalakai Junior. Mami, apa kakek tabib bisa hilangkan Gu? Sudah terlambat. Gu sudah masuk. Dia bukan lagi dirinya. Jika dia jadi boneka, aku sendiri yang akan mengakhirinya. Jangan bunuh Papa. Bukankah kau bilang, kau takkan tinggalkan kami?
Bukankah kau bilang, kau ingin beri aku dan Zizi? Zebua Keluarga? Bukankah kau bilang, ingin lihat Zizi tumbuh dewasa? Bukankah kau bilang kau cinta aku? Takkan pernah tinggalkanku? Selaka. Aura kematian masuk. Dia takkan bertahan lama. Papa, Zizi tak mau papa mati. Janji yang kubuat. Mana mungkin ku ingkari. Ini aura pembunuh. Aku mengerti. Tak heran kau bisa lolos dari formasi pembunuh. Apa papa akan baik-baik saja? Dia akan baik-baik saja. Bintang pembunuh. Mampu kendalikan aura jahat. Gu juga aura jahat. Jadi bisa dikendalikan. Papa, kau baik-baik saja. Hiji sangat. Kata kuntedi. Tidak apa-apa. Mustahil. Gu takdirku, bagaimana bisa diusir? Sepertinya, aku harus siapkan cara terakhir. Kau tak apa-apa? Katakan, Daimana orang-orang berubah hitam itu? Aku akan membiarkanmu hidup. Tolong, jangan bunuh aku. Aku juga tidak tahu di mana dia. Biasanya dia yang menghubungiku. Aku benar-benar tak tahu. Aku mohon, biarkan mereka hidup. Aku tahu. Ini tidak adil untuk Junior. TAPI. Mereka juga keluarga. Bagi orang tuaku, kuharap kau berbelas kasih. Biarkan mereka hidup. Kita belum tahu markas mereka. Biarkan mereka hidup untuk mencari. Petunjuk apa-apan. Pergi. Jangan muncul lagi di hadapanku. Kalian dipecat dari keluarga Fu. Jangan kembali ke sini lagi. Ya, pergi. Tuan, apa yang terjadi? Kakek buyut akan segera meninggal. Omong kosong. Tuan pasti panjang umur. Kondisi tubuhku. Sudah kubaca. Mungkin tinggal hitungan hari. DG benar. Apa yang terjadi? Kakek buyut sudah tua, ditambah disakiti paman jahat. Itu tadi, energi kematian merasuk, jadi ajalnya mendekat. Ada solusi? Zizi tak bisa berbuat apa-apa, tapi mama punya. Kau bisa selamatkan? Bisa. Tapi kau harus memohon. Aku. Kumohon. Aduh. Kumohon. Ayah, kau minta tolong mama, harus tulus dong. Apa kurang tulus? Aku. Apa ini belum cukup? Ke depan. Jangan nekat lagi. Kekek. Ini hadiah ulang tahun ketiga hari ini. Hadiah umur panjang. Pil umur panjang. Dikonsumsi bisa tambah 30 tahun usia. APA. 30 tahun? Aku tidak percaya ini. Jangan-jangan ini cacing lagi. Atau sejenisnya? Siapa yang tahu? Diam siniwa. Aku sudah tua. Hampir ajal tiba. Mau membunuhku, perlu repot-repot? Ying, pil ini. Benar bisa tambah 30 tahun? Mommy. Ini. Papi, sebaiknya kau pakai ini, nanti menyesal. Tuan, apa yang terjadi?
Bau sekali. Pil ini, jangan-jangan. Cuma buat kentut? Buy it. Ah. Tuan, kau. Aduh. Ini benar aku? Tak Kizanka, aku masih punya kesempatan bisa berdiri lagi. Aduh. Kakek hati-hati. Ah, tidak apa. Hari ini, aku umumkan dua hal. Pertama, keluarga Fu akan dipimpin Jun. Sebagai kepala keluarga, mulai sekarang semua urusan keluarga Fu, Jun yang memutuskan. Kakek, Jangan menolak. Lao Tzu, aku dapat 30 tahun tambahan. Mau menikmati hidup. Ini, kedua. Shen Ying dan Jun akan segera menikah. Shen Ying akan jadi nyonya keluarga Fu. Aduh. Easy. Easy. Waktu terapi sudah tiba. Ini perawatan terakhir. ini perawatan terakhir. Sedih berpisah dengan kalian. Tapi Zizi. Memberikan jantung padamu. Ayah tidak menyesal. Maaf Zizi. Ayah tak bisa selalu Menmanimu. Tapi hati ayah akan selalu bersama, menemanimu tumbuh besar. 7 Anja. Mafkan aku. Sudah tahu, waktuku tak banyak. Tapi tetap tak bisa menahan cinta padamu. Dia. Apa dia sedang mengungkapkan perasaan? Meski waktunya singkat, Tapi waktu bersama kalian adalah masa terindah. Dalami du plus. Masih ingin. Egois mengatakannya padamu. Aku cinta padamu. Aigreko. Bodo. Tenang saja. Ini akan cepat. Walau berat meninggalkanmu, Tapi mati untuk kalian. Hidup ini tak sia-sia. Bisa bersamamu. Sudah cukup. aku sudah mati. Sakit? Sakit. Kalau masih sakit berarti belum mati. Bagaimana dengan Zizi? Tenang. Dia baik-baik saja. 7 jiwanya akan segera kembali. Tapi berapa lama persisnya? Waktunya masih belum pasti. Sebenarnya, aku agak lelah. Aku istirahat dulu ya. Tunggu. Katanya untuk menyelamatkan Zizi, butuh jantungku? Cukup darah dari jantungmu saja. Jadi, kamu membohongiku selama ini? Ini salah paham. Salahkan gagapnya tabib itu. Bukan. Mafkan aku. Aku. Sangat senang. Aku mengerti. Bolehkah aku
Zizi masih di sini. Biar quand dia tidur di sini. Masih banyak kamar kosong. Bisakah kau ceritakan pada tentang dirimu? Apa yang ingin kau ketahui? Segala tentang... Engadka Kausat. Pertama kali kita bertemu? Gua. Bukan. Maksudku, saat menyelamatkan Zizi. Oh. Jika bukan karena menyelamatkan Zizi, mungkin saat itu, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Saat itu, sepertinya aku tidak membuatmu marah. Ini bermula dari saat pertama kali aku turun gunung. Begini ceritanya. Saat aku kecil, keluargaku dibantai. Oh ya, Guruku yang mengadopsiku. Hingga ilmu pedangku sempurna, aku berencana sendirian turun gunung mencari petunjuk tentang pembunuh orang tuaku. Tapi aku berlatih di gunung sejak kecil, dan tidak bisa membedakan kejahatan manusia. Hei, ada wanita cantik di sana. Ah, cantik. Hei. Cantik, bolehkah aku mentraktirmu minum? Terima kasih. Kau diberi obat perangsang. Lalu berlari ke gua. Dan kebetulan bertemu denganku yang terluka. Tapi kau yang berinisiatif. Kenapa kau begitu? Mon bon siku? Ini semua salahmu. Jika kamu tidak muncul di gua itu dengan fisikku, afrodisiak kecil tidak akan mempengaruhiku. Tahukah kamu, aku berlatih ilmu pedang untuk mengembangkan hati pedang dan menjadi dewa pedang. Aku harus tetap perawan. Setelah itu, aku melahirkan Zizi. Tapi saat itulah, guru berkata ada teman lama datang, lalu pergi menyambut. Siapa sangka? Begitu guru bertemu dengan yang disebut teman lama itu, dia langsung masuk perangkap, terjebak dalam formasi pembunuh 72 iblis bumi. Aku merasakan ada yang tidak beres, ingin menyelamatkan guru. Dengan kultivasi pendekar pedangku, tidak bisa menghancurkan formasi. Sampai aku menghancurkan formasinya, Guru sudah tidak tertolong. Guru. Yinga, ingatlah. Ah. Jangan mudah percaya pada orang lain. Hati manusia sudah rusak. Guru. Jika aku saat itu berada di alam dewa pedang, mungkin guru tidak akan meninggal. Karena itu aku sangat membenci orang yang memberi obat itu. Aku juga sangat membencimu. Maaf. Seharusnya aku yang minta maaf. Kamu tidak bersalah. Tapi aku melampiaskan amarah padamu. Sepertinya, konspirasi pemberian obat itu pasti berhubungan dengan jubah hitam. Ayah ibu. Zizi, kamu baik-baik saja? Ayah, Zizi tidak apa-apa. Ibu kenapa menangis? Ayah, apa ayah jahat lagi ke? Ibu, ayah jahat, Zizi nggak mau dekat ayah lagi. Zizi. Ayah tidak menyakiti ibu. Ibu merindukan kakek guru. Ayah ibu, kakek buyut dalam bahaya. Nyawanya di ujung tanduk. Kita harus segera ke sana. Ini gimana ya, betul? Tuan Muda. Tuan Muda, syukur kalian kembali. Sipat selamakan Tuan. Selen Tuan, kami semua sudah dikeluarkan. Sekarang hanya Tuan yang terjebak. Kami tak bisa masuk.
Kakekku terjebak berapa lama? Sudah Oktober 15 menit. Ada Tuan Muda, cepat masuklah. Saya khawatir Tuan terlalu lama di dalam. Badannya tidak kuat. Ayah, ayo selamatkan kakek buyut. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba di sini? Kalau tidak salah tebak, ini dunia ilusi. Dunia ilusi. Berarti. Semua ini palsu? Zizi Raza, semuanya terasa nyata. Betul. Ini memang nyata, karena kesadaran kita sudah menyatu dengan ilusi, menjadi satu. Kalau mau keluar, harus hancurkan ilusi ini. Hancurkan ilusi. Cari cara temukan inti dari ilusi ini, lalu hapus saja. Di mana inti ilusi itu? Aku bukan dewa. Mana aku tahu. Kalau aku sudah jadi dewa pedang, langsung hancurkan dengan sekali tebasan. Ngapain ribet-ribet? Ini semua salahmu. Mama, Papa, Zizi merasa lapar. Aduh, di sana banyak makanan enak. Zizi mau makan. Sudah di sini, nikmati saja. Kita bertiga sekeluarga. Ayo makan dulu. Aduh, Mama, Zizi kekenyangan nih. rasanya lumayan. Tapi masakan papamu Lebih enak. Tuan, sudah selesai makan? Bisa bayar sekarang? Oh. HEI Peléan. Pernah lihat orang tua? Bermargafu. Belum pernah lihat. TAPI. Ada pemabuk judi. Permargafu. Kayaknya namanya Fu Zuo. Fuzio. Ini nama kakek. Bukan. Fu Zuo ini keterlaluan. Orang miskin tapi ngendon di depan rumah keluarga Su. Malabarni ngomong mau nikahi putri kepala keluarga Su. Ini kan cari masalah namanya. Fuzuo yang disebut barusan adalah nama kakekku. Nenekku juga marga Su. Mungkinkah? Dia putri kepala keluarga Su? Kalau menurut petunjuk yang ada, ilusi ini sangat mungkin terbentuk dari penyesalan kakekmu sebagai pusat. Untuk menghancurkan ilusi, harus hapus penyesalannya. Atau, kecuali aku mencapai tingkat Dewa Pedang, kita tak akan bisa keluar. Kapan kamu bisa capai Dewa Pedang? Cepat, 100-200 tahun lah. Camus. Kakek punya penyesalan. Sebagai generasi penerus, tak boleh diam saja kan? Kalau begitu, penyesalan kakek mungkin adalah nenek. Seberapa kamu tahu tentang nenekmu? Aku tidak tahu. Nenek meninggal usia 40-an tahun. Sebabnya apa? Aku juga tak tahu. Kalau begitu, kita harus ke keluarga Su. untuk temui kakek. Beranti. Kalian berani-beraninya mengganggu orang. Mengganggu orang. Sudah kami ampuni nyawanya. Pengemis kotor, berani lamar nona kami. Benar-benar naked. Hari ini kamu beruntung. Kembali lagi, habis kau. Ayo pergi. Kamu tidak apa? Fu Zhao. Berterima kasih atas bantuan. Ternyata benar kakek saat masih muda. Keluarga Su ini, kenapa perlakukanmu begini? Ini cerita panjang. Aku dan Su Fang, teman sekelas dulu. Pergi pulang sekolah bersama. Itu kebahagiaanku. Hei, tunggu aku. Lambat laun, cinta kami tumbuh. Di usia remaja penuh gejolak, kami melakukan kesalahan. Tapi tak kusangka, hubungan kami cepat terbongkar.
Fang Er. Pukul dia. Hei, apa maksudmu? Kilyargasu. Memisahkan aku dan Su Fang. Dan melarang kami bertemu lagi. Kumohon, jangan pukul dia lagi. Bebaskan dia, ayah. Aku tak rela. Aku dan Su Fang saling mencinta tulus. Mengapa dipisahkan? Aku berlutut di depan rumah Su. Akhirnya, Kilyargasu mengizinkanku menemui Su Fang sekali lagi. Belakangan ku sadari, bukan karena permohonan, tapi Su Fang mengancam bunuh diri untuk ini. Jika bukan karena ancaman Fang Er, aku takkan pernah peduli nasibmu. Aku hanya punya satu anak perempuan. Jika bersamamu, apa yang kau beri? Makan nasi aking bersama? Sudah kucarikan pasangan ideal untuknya. Sedangkan kau, lupakan saja. Paman Su, kumohon berikan aku setahun. Jika setelah setahun, aku tetap tak bisa memberi Xiao Fang bahagia, aku akan pergi. Untuk selamanya. Siapa kau ini? Berani menyuruh Fang Er menentai? Aku percaya, Fu Zuo bisa memberi kebahagiaan. Mohon beri kami kesempatan. Setujui perjanjian setahun Fu Zuo. Fang Er. Sudahlah. Fu Zhao. Dalam setahun, jika kau bisa beri mas kawin 1 juta, aku akan kawinkan Fang Er. Jika tidak, lupakan. 1 tahun. Mas kawin 1 juta. Bagaimana dapat 1 juta? Fu Zhao. Tenanglah. Selama setahun, apapun yang terjadi, aku akan tetap menat. Ku banting tulang. Bekerja siang malam. Tapi saat gajian, hanya dapat 70 lebih. Aku putus asa. Jadi, Koneka mengambil risiko. Judi dengan uang ini untuk kaya mendadak? Kamu tahu. Dulu ada yang membicarakanmu, bilang kau pecandu judi. Tak kira penyebabnya ini. Pecandu judi. Memang yang mereka katakan benar. Semua uang gajianku kuhabiskan untuk judi. Tapi aku masih berharap ada keajaiban. Su Fang pasti sudah sangat kecewa padaku. Fang, dia masih menunggumu. Apa katamu? Kalian akan bersama. Jangan bercanda seperti ini. Sekarang tinggal 3 hari lagi. Menjelang batas waktu setahun. Tapi aku cuma punya 10 yuan saja. Bahkan traktir makan saja tidak mampu. Apalagi mas kawin 1 juta. Sepengetahuan, 10 yuan. bisa beli chip terkecil. Di kasino. Ya benar. Sudah sering berjudi, begitu banyak kali. Kenapa tak coba terakhir kali? TAPI. Tidak ada. Tapi, lagi. Kalau tidak dicoba, rela begitu saja? Kamu benar. Aku janji ke Fang Fang akan berkorban semua antanya. Wah, lo, ini Fu Zhao? Mau nyetor uang lagi? Ini namanya berjuang demi cinta. Kenapa kamu datang lagi? Bukankah sudah kukatakan untuk jangan kembali? Kamu tak mungkin menang. Harus kehilangan nyawa baru puas? Maaf. Aku mau coba sekali lagi. Apa tidak salah lihat? Dia keluar bawa 10 yuan. Untuk beli 1 chip, dia pakai 10 yuan. Kenapa bilang dia tak mungkin menang? Keluarga Su tak mau dia menang. Lihat Fu Zuo ke meja itu jebakan. Dari keluarga Su, Antana. Ya, sudah kuperingatkan. Sayangnya. Ternyata benar. Langsung all in begitu mulai main? Cuma 1 koin mau balik modal? Aku cuma punya 1 koin. 1 koin doang? Kamu yang begini, berniat menikahi nona besar keluarga Su. Coba lihat diri sendiri di kaca. Gaya lo yang gimana sih? Gimana? 1 koin nggak bisa main? Oh, bisa main. 1 koin, meski hoki besar.
Tetap nggak bisa dapat 1 juta. Hair turn di sini. Aku yang jadi bandar. Kalian tebak besar kecil. Tebak benar dapat 5x lipat. Kalau kalah, koin jadi milikku. Kalau tebak triplet, dapat 10x lipat. Ayo pasang. Mami pernah bilang ke Zizi. 666 itu hoki, harus taruh di sini. Loh. Anak kecil lebih beruntung. Coba kamu yang main. Apa nggak salah lihat? Putus Asa carry jalan keluar. Bener banget, Futsui ini mah kayak orang gila. Udahlah, nggak mungkin menang. Beneran nggak salah? Maaf harus kasih koin terakhirmu habis. Lah kok ini? Kuma kebetulan hoki. Menang sih menang. Tapi cuma 10x doang, paling cuma 10 koin. Berani lanjutin? Dek, hokimu bagus nih, taruhan di mana? 666. Aku pasang 666. Tunggu dulu. Menang lagi. Menang lagi. Lagi-lagi 666. Ini, nggak mungkin. 2 kali berturut 666. Fujwa kilowatt hoki. Nggak boleh. Keluarga Su sudah pesan. Jangan bayarkan dia menang. Sepertinya perlu pakai cara khusus. Cuma menang 2 kali doang. Gue gak percaya lo bisa menang terus. Berani main lagi? Tiga enam. Gue pasang 36. Oak. Di dalam ini ada 31. Mana mungkin lo menang? Gawat, mereka curang. Fuzhou, gue tahu hari ini lu lagi hoki. Tapi udah cukup karena lo ketemu gue. Enggak, ini mustahil. Tadi gue. Jangan-jangan firasat, gue salah? Ada yang gak bener, firasat gue gak mungkin salah. Pasti ada yang gak beres. Menang. Kakek, mulutnya bau sekali. Lo manggil gue apa? Maksudnya. Lanjut aja yuk. Aduh. Maaf ya, perut gue mules. Gue ke toilet dulu. Pas, orang-orang di luar, kayaknya aneh. Kyunimyo, pasti ada jagoan di antara mereka. Toh, beneran? Gue mau temui mereka. Mohon maaf semuanya. Kru dealer tadi sakit, sudah pulang. Karena kasino ini punya gue, panggil aja Bang Bro. Ini Bang Bro sendiri. Hari ini beruntung banget, Bang Bro main langsung. Fuzhou Bakel Tamat. Soalnya julukan Dewa Judi, bukan cuma omong kosong. Gue tahu tujuan ke kasino ini. Gue gak mau nakal. Kalau kali ini, lo masih bisa menang. 1 juta, gue kembalikan. Tapi kalau kalah, jangan main judi lagi ya. Ternyata, gadis kecil yang TAPI bertaruh besar begini pasti kalah dariku. Baik, aku setuju. Setelah babak ini, menang atau kalah, aku tak akan lagi masuk kasino. Aku berjudi hanya demi cintaku. Pemuda ini berani sekali. Aku masih bingung, keluarga Su ini buta. Maria. TAPI. Dalam bisnis tetap profesional. Babak ini takkan kumiri. Belas kasihan. 3 angka 1 lihat ini. Gadis ini memang hebat. Mami tenang lihat karaku. Hancur. Gadis ini benar-benar jago. Koko FA mengaku kalah. Tapi babak ini, pasti aku menang.
Astaga. Ini bisa? Mengkol lagi. Dulu Koko FA menggunakan taktik ini mengalahkan sang Raja Judi Tonight Squirrel. Tetap kalah? Sepertinya. Aku dan Xiaofang tak ditakdirkan bersama. Mommy. Siapa bilang kalah? Tak mungkin. Aku di babak ini. Aku kalah. Pilihan. Bawa 1 juta. Aku menang. Kami menang. Kami benar-benar menang. Xiaofang, ku bisa nikahi kamu. Hor. Pamansu. Seperti perjanjian, dalam 1 tahun, aku berhasil mendapat 1 juta. Mohon penuhi janji Anda. Biarkan aku bersama Xiaofang. Menurut laporan para pelayan, uang 1 juta Fuzuo ini didapat dari judi. Pecandu judi seperti dia tak bisa memikul keluarga besar Su. Jika Nona sungguh menikahinya, dia akan menghancurkan warisan ratusan tahun keluarga ini. Aku Fuzuo bersumpah. Seumur hidup tak akan masuk kasino lagi. Jika langgar sumpah, dihukum petir. Dan hidup ini, apapun yang terjadi, hanya Xiaofang yang kunikahi. Jika Tuan Su tak setuju, aku akan tutup hati selamanya. Fuzuo. Ayah. Sudahlah. Anak perempuan memang tak bisa ditahan lama. Karena putriku Fang Saka Padma tak boleh pisahkan kalian. Kalian bisa menikah kapan saja. Sepertinya, kakek dan nenek, akhirnya, Bersatu Sebage Kekazi. Kelihatannya, kita akan segera keluar dari ilusi ini. Ngomong-ngomong, Xiaofang. Aku belikan gelang untukmu. Semoga kau suka. Selama dari kap, pasti aku suka. Xiaofang. Fuzuo, menikahimu adalah takdir terbaik hidupku, merupakan keberuntunganku. Masih ingat jalan yang kau berikan untukku dulu, jiwaku selalu tinggal dalam gelang itu. Menmanamo. Xiaofang. Aku. Zhou, hatimu masih menyimpan diri, sungguh bahagia. Tapi aku tak pantas menjadi obsesimu. Lepaskanlah semua ini, agar aku bisa tenang. Zhou, ku cinta kau, jangan terus mengenangku. Xiaofang. kakek, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nenekmu benar. Tak seharusnya aku terus terjebak masa lalu. Aku perlu jalan-jalan, melihat dunia. Aku yakin, dia akan tetap menemaniku. Tuan, bersyukur Tuan selamat, itu yang terpenting. Pelayant. Antar Tuan istirahat. Tuan Muda, ada keperluan lagi? Jika tidak ada, saya akan menjaganya. Kepala pelayan. Sejak usia 5 tahun, kau sudah melayani keluarga Fu. Benar. Tak Teresa, sudah 20 tahun. Tuan Muda, kini kau sudah dewasa. Setelah nenek meninggal, kakek terus murung. Stres berkepanjangan membuatnya sakit. Benar. Tuan merindukan mendiang setiap hari Sadie. Saya melihatnya, tapi tak berdaya. Oh. Tapi kurasa kau justru menikmatinya. Tuan Muda, jangan bicara sembarangan. Tuan sedang berduka. Sebagai pilihan, saya ikut sedih. Guruku pernah berkata, waspada pada orang terdekat. Dulu tak mengerti. Maksudnya, Bahkan, sempat curiga pada orang baik. Kini aku paham yang guru maksud. Waspada pada mereka yang punya niatan tersembunyi. Saya tak paham. Apa maksud kalian? Kau sudah mengerti. bukan begitu, Kepala Pelayan? Atau harus kupanggil jubah hitam? Kau. Kalian ini, bagaimana bisa tahu? Orang jubah hitam. Sebenarnya sejak awal,
Kosuda, menunjukkan kelemahan. Tahu. Coba jelaskan, di bagian mana aku melakukan kesalahan? Dari kakekku terjebak. Sampai kami tiba di sini. Hanya 10 menit. Tapi Kosuda tahu. Kami akan datang. Tuan Muda, syukur kalian kembali. Sejarasalamakan Tuan. Kakekku terjebak di sana. Berapa lama? Sekitar 10 menit. Dan, Saat semua terjebak, di luar. Ko justru. yakin kami bisa masuk. Tuan Muda, cepat masuklah. Aku khawatir Tuan terlalu lama di dalam. Tubuhnya tak kuat. Tapi kalian tak bisa membuktikan akulah jubah hitam. Memang, dengan ini saja tak bisa memastikan kau jubah hitam, tapi kau lupa seseorang. Siapa? Xu Fang. Kau mengurung jiwa Su Fang di gelang ini untuk mengganggu pikiran kakek membuatnya murung terus. Kau di sisinya setiap hari, memakai ini untuk latihan sihir. Tapi kau lupa satu. Walau Xu Fang kau segel. Rindu kakek Fu padanya terus mengalir, memberinya energi. Pencuri dalam sulit diwaspadai, pencuri dalam bahaya. Ah. Ah. Kau kira aku di sisinya jadi kepala pelayan? Hanya untuk latihan sihir? Tidak. Kalian semua salah. Aku hanya menikmati ekspresi tersiksanya saat dia merintih kesakitan. Dan kalian akan menjadi bagian dari kesedihannya. Aku di keluarga Fu. Selama 20 tahun aku menyusup. Kalian kira aku tidak punya persiapan sama sekali? Tidak. Di bawah rumah manor ini tersembunyi sebuah ritual pengorbanan darah raksasa. Begitu terjebak tidak bisa melarikan diri. Tapi hukuman ini harus diaktifkan dengan darah murni anggota keluarga Fu. Ah iya, Tuan Jubah Hitam, pakai Fu Yan Junsi, anak haram ini untuk ritual. Cepat tangkap dia. Kamu lupa ya, bukannya kamu juga anggota keluarga Fu? Ah, jangan. Tuan Jubah Hitam, jangan pada aku anjing Sidiamo. Hah, iya, dan anakku, dia juga keturunan Fu. Siapa anakmu? Hah, kamu. Aku berterus terang. Sebelum kamu, ibuku sudah menjadi wanita Tuan Jubah Hitam. Sedangkan aku, anak kandung Tuan Jubah Hitam. Ini. Kalau kamu cuma pupuk untuk tumbuh kembangku. Benar. Coba lihat diri sendiri di kaca. Lihat baik-baik wajah. Dengan kelakuanmu, mana mungkin aku tertarik. Aku cuma suruh kamu jaga anakku. Aku sampai mengabaikan istri dan anak kandungku. Hanya untuk anak orang lain. Aduh, aku. Kalian semua ikut dia ke neraka untuk menambah ampen ritual. Ayah, jangan lakukan ini. Aku anak kandung ayah. Jangan. Tahu tidak? Dulu demi latihan ilmu hitam, aku tusuk pisau ke jantung sang penyelamat. Raza tak tahu terima kasih itu sangat memabukkan. Tapi kakekmu sialan itu malah memasungku di lembaga pembinaan. Di sana, mereka paksaku jadi orang baik-baik. Lebih menyiksa dari mati. Maka, setelah bebas, aku datang ke keluarga Fu, menyiapkan ritual ini. Aku akan musnahkan seluruh keluarga Fu. Tapi saudara sialan saya, menghentikan memasang formasi besar ini bawah tanah. Saudara. Benar. Dialah saudara bodoh saya, yang biasa menyebut diri pendeta angin sejuk. Apa enaknya jadi pendeta kampungan daripada belajar ilmu silam dengan bebas? Kau yang membunuh guruku? Aku akan membunuhmu.
TAPI. Aku malah berterima kasih pada saudara bodoh itu. Daripada langsung membunuh. Lebih baik menyaksikan musuh tersiksa perlahan itu lebih nikmat. Mama, Zizi merasa tujuh jiwanya akan segera kembali. Meski ayah sangat senang, kamu sembuh. Tapi, Sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Aku terperangkap dalam. Formasi besar ini tidak bisa menggunakan energi pedang. Bakat pembunuhku juga tertekan di sini. Apakah hari ini Keluarga kita akan tewas di tempat ini? Tidak pasti. Masih ada harapan. Bagian terakhir Zizi adalah Jinpo. Ya, jiwa yang mengatur energi fit. manusia. Bagi praktisi seperti kita, Jingpo adalah penghubung dengan hukum semesta. Sebelum punya Zizi masih bisa berilusi. Jika Jingpo kembali, kita bisa hancurkan formasi. Keberuntungan. Bintang keberuntungan turun. Zizi adalah bintang keberuntungan? Berani gangguan papa mama, Zizi merah. Tidak mungkin. Ini mustahil. Kau gadis kecil. Mana bisa jadi dewa? Formasi sakral Hazel Jerry Paya Bertahan akan musnah seketika. Akan kubunuh kau. Kubunuh kalian semua. Papa mama jangan takut. Ada Zizi di sini. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Langit pun melawanku. Aku jelas merasakan kalian semua menderita. Tapi tetap selalu mempertahankan kebaikan terketuk itu. Mengapa? Guru Perna berkata, Akhirnya, ada hukum untuk kebaikan dan kejahatan. Orang terbiasa menyimpan penderitaan untuk diri sendiri. dan memberi kebaikan pada orang lain. Itulah karma baik. Sedangkan penjahat pasti akan diadili. Jubah hitam. Hari ini, Kau akan menebus pada orang yang kau bunuh. Tebus dosamu. Ye, kita menang. Ayo pulang. Cici. APA kau menggunakan lagi. kekuatan bintang keberuntungan. Tidak kok, Mama. Aku cuma beruntung. Sudahlah, kita kalah. Katakanlah keinginan, akan papa usahakan sebisanya untuk Zizi punya ide. Zizi ingin punya adik laki-laki. Teman bermain Zizi. kalau begitu. Tergantung apakah mama mau atau tidak.